Alia sama Resa jangan live ya. Jadi Ya, saya Pak. masukin ke waiting room aja. Ya, Pak. Oke. Baik, kita mulai acara sidang kita yang pertama atas nama Christian Adi Putra Tamba. Silahkan saudara menyampaikan sekilas secara singkat 5 menit tentang penelitian skripsi saudara. Silakan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya izin memperkenalkan diri, saya Christian Adi Putra Tamba. Hari ini akan mempresentasikan singkat tentang skripsi saya yang berjudul Analisis Sebaran Asap dengan Pengaruhnya Terhadap Kedalaman AOD pada studi kasus Karhutla di Riau pada tanggal 8, 11, dan 17. Yang mana saya menggunakan data hotspot dengan tingkat confidence level 80% dan juga data AOD yang berasal dari Singapura dengan AOD yang dipakai adalah data AOD level 2 dan yang mana hasil dari pengolahan dari data hotspot menunjukkan titik hotspot itu paling banyak berkumpul di wilayah Riau bagian tenggara dan juga hasil dari sebaran asap secara keseluruhan pada tanggal 8, 11, dan 17 itu menunjukkan arah sebaran menuju arah ke arah utara hingga barat laut, dan juga di mana hasil uji normalisasi data sebelum melakukan uji korelasi Pearsonnya menunjukkan seluruh data dengan seluruh panjang gelombang dari 1640 sampai 340 nanometer menunjukkan sebaran data yang normal, dan juga dari hasil uji korelasi Pearsonnya menunjukkan pada panjang gelombang 1640 nanometer sampai 675 memiliki korelasi yang negatif, yang mana menunjukkan hubungan yang berkebalikan antara hotspot dan juga antara AOD. Namun pada panjang gelombang 600 nanometer hingga 340 nanometer, dia itu menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu menunjukkan korelasi positif, namun dengan tingkat hubungan nilai korelasi yang sangat rendah. Dan juga pada grafik hotspotnya menunjukkan penurunan jumlah hotspot pada mulai dari tanggal 20 hingga tanggal 29. Namun hal ini diikuti dengan penurunan AOD, namun nilai AOD-nya masih memiliki angka yang cukup tinggi, yaitu 1, memiliki angka AOD sebesar 1. Selanjutnya, dari hasil analisis saya didapat menunjukkan tanggal 11 merupakan hari maksimum dengan hotspot tertinggi dan juga dengan jumlah hotspot sebesar 201 titik, dan pada tanggal 25 September 2019 menunjukkan 6 lokasi atau 6 titik. Ya, 1 menit lagi ya. Baik Pak. Dan cepat aja. Udah, belum. Sedikit lagi Pak, maksudnya ini nilai AOD yang ditunjukkan pada hasil analisis ini bervariasi mulai dari 0,086 hingga 3,414 dengan pada variasi panjang gelombang 340 sampai 640 nanometer, yang mana peningkatan AOD ini cukup jelas terlihat mulai dari tanggal 8, 14, tanggal 10, 14, dan tanggal 20 September 2019. Dan yang mana AOD ini mencapai yang paling tinggi dengan nilai ketebalan AOD itu 3,328. Oke ya, saya rasa cukup ya. Baik Pak. Sudah 5 menit. Silakan kesempatan pertama kami berikan kepada Bapak Haryadi. Baik Pak Padal. Saya dulu ya Pak Padal. Ya Pak, siap. Silakan Pak. Saya dikit aja. Ini abstraknya ya. Abstraknya ini kan kamu tidak bicara bencana ini ya. Jadi kamu tolong fokus dengan judul, sesuaikan dengan judulmu. Abstrak, ya. Mau perbaiki, kan ada AOD, ceritain tentang itu dan seterusnya. Kemudian terkait di pendahuluan itu kan sebenarnya
informasi penelitian tentang Himawari 8 kan sudah banyak. Jadi tolong dimasukkan juga ya, tentang penelitian yang serupa kebakaran, kan banyak sudah. Baik, Pak. Ya, kamu kan di sini ada pemanfaatan satelit Himawari, terutama untuk dan seterusnya itu untuk provinsi Riau itu sebenarnya untuk provinsi lain sudah ada, kamu cari deh. Baik, Pak. Kemudian terkait sini ada kata-kata sebelum kamu masuk rumusan masalah itu ditulis diharapkan pencegahan bencana kebakaran lahan di Indonesia dapat dijadikan masalah yang serius. Emang sekarang nggak serius. Kamu kan kasih kata-kata ini dari mana? Ya, sekarang udah serius. Ya, jadi gara-gara penelitianmu supaya serius gitu ya. Nggak seperti itu, dibetulin. Kemudian ada tipe-tipe yang juga masih harus dibetulkan ya. Kemudian di dasar teori kan kamu tidak bicara masalah bencana. Di bagian-bagian awal bencana itu sebaiknya tidak usah bicara bencana. Dari BNPB dan seterusnya. Kamu langsung aja ke masalah yang kamu tulis ya. Bencana-bencana. Kamu tidak bicara bencana. Nah, ini saya mau tanya nih ya, tentang data ketebalan aerosol. Nah, ini kamu di sini aeronetnya kamu ambil di kota Palangkaraya. Maaf, Pak. Itu sebenarnya data aeronet ini yang dari Singapura, Pak. Enggak, ini Iya, benar Pak. tulisanmu apa bukan? Atau kamu ngambil ini pasti ke Palangkaraya? Hah? Ini benar tulisan saya. Cuman kemarin saya sempat mau berpikir mengganti lokasi, Pak. Soalnya kan kejadian Tidak. kebakarannya berbarengan, Pak. Aeronet itu kan di Jambi ada, kemudian di Kota Tabang ada. Baik, Pak. Kenapa kamu ngambil di Palangkaraya? Kemudian, nah ini yang keempat ini, data observasi. Untuk melakukan verifikasi terhadap model WRF-CEM. Kamu kan tidak melakukan WRF-CEM. Kenapa ada kalimat ini? Maksud saya itu, Pak, pakai data observasi untuk melihat kejadian pada kondisi cuaca pada saat kejadian kebakarannya, Pak. Apakah kondisi cuacanya berasap seperti pada kejadian, Pak? Yang saya masalahkan ini melakukan verifikasi hasil model WRF-CEM. Kamu kan tidak melakukan WRF-CEM. Kenapa ada kalimat ini di sini? Itu dari mana? Pasti itu kamu copy itu. Betul nggak kira-kira? Iya, Pak. Mungkin saya salah menuliskannya, Pak. Tapi memang saya ngambil datanya, Pak. Data sinoptiknya pada saat hari H-nya, Pak. Pada 3 tanggal itu. Saya kan mempermasalahkan kalimat itu. Iya, Pak. Iya, Pak. Kalimat itu kenapa ada? Kemudian masalah tabel ini ya, tolong dikasih jamnya ya. Tabel misalnya kondisi cuaca pada tanggal 08 itu ada asap dan itu jam berapa itu kamu amat? Baik, Pak. Kemudian kamu di sini menuliskan bahwa AOD merupakan proporsi dari konsentrasi aerosol terdapat di atmosfer, sehingga dengan kata lain dapat terjadi polusi aerosol yang cukup tinggi di wilayah Singapura. Ini dari mana ini? Ada Singapura di sini. Izin, Pak, saya mengambil data AOD-nya, data AOD dari Singapura, Pak. Bukannya AOD itu dari tadi data apa namanya? Yang kamu ambil dari Palangkaraya. Maaf, Pak, itu kesalahan pengetikan saya kemarin, Pak. Pada saat kejadian itu saya sempat berpikir mengganti kasus gitu, Pak. Jadi saya mengetikkan Palangkaraya, Pak. Mohon maaf, Pak. Ini harus dibetulin itu ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Kamu cerita kemana, larinya kemana? Baik, Pak. Ya.
Ini juga di di grafik hotspot itu distandarin ya, huruf-hurufnya tuh grafiknya gede banget. Baik, Pak. Kemudian, nah hasilmu itu kan kesimpulannya ini banyak amat. Ada berapa nih? 5. Tujuannya 2. Kesimpulannya ada 5. Kemudian di sini kan hampir tidak ada korelasinya nih kalau dilihat nih 0,1, 0,0, 0, jadi kesimpulannya ya diperbaiki sesuai hasil itu. Jangan dianggap ada korelasi, hampir nggak ada. 0,01, 0, Baik, Pak. jadi diringkas simpulannya, diringkas. Kemudian nanti di sini kamu masukkan ke intisarimu, disesuaikan dari sesuai. Saya pikir seperti itu ya, dari saya. Kamu perbaiki aja itu. Saya menduga-duga, makanya kamu kok nulis bisa melenceng-melenceng seperti itu. Apa kamu main kopi gitu ya, yang bagian. Makanya saya bilang, penelitian masalah ini sebenarnya kan sudah sering, satu angkatan aja beberapa yang meneliti. Jadi sebenarnya sudah banyak. Jadi kamu saya pikir itu aja dari saya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Kemudian saya persilakan berikutnya Pak Fadlan untuk menguji. Baik, terima kasih banyak Pak Rista Hernandi. Mohon izin Pak Haryadi. Oke, Christian ya. Ya, Pak. Saya sama pikiran saya dengan Pak Haryadi. Kamu ini nyaplok punya orang lupa diganti. Pikiran saya gitu ya. Gitu. Karena apa? Karena dari awal itu aneh gitu. Saya aneh tuh kamu ngomong ini di pembahasan tidak ngomong itu gitu ya. Jadi sama pencatatan saya itu betul-betul, nah ini anak ini mau kemana kamu ini gitu ya. Pakai di sini ada WRFChem, ada Palangkaraya, Balangkaranya lagi bukan hanya 1, 2 lagi gitu kan. Seperti itu. Habis itu apa namanya? Kamu di sini data observasi dari Pekanbaru. Tapi ujuk-ujuk di ini ada Jambi, ada mana lagi tuh, gitu ya. Jadi tidak hanya Pekanbaru doang, gitu, data observasinya, gitu. Ada Palembang, Jambi, gitu, ya. Nah, kemudian kamu data hotspot Pekanbaru, tapi anunya Riau, gitu. Nah, secara luas kan beda kan, Riau dengan Pekanbaru kan beda. Iya, Pak. Ya kan? Maksudnya walaupun Pekanbaru itu termasuk dalam kota Riau, tapi kan secara keluasan kan lebih luas Riau, gitu ya. Baik. Kenapa tidak kamu ini aja, studi kasus kebakaran hutan di Riau, gitu, bukan Pekanbaru. Kalau Pekanbaru ya cuma kecil doang. Iya. Ya, Pak. Sama IOD ya, IOD juga. IOD, kamu kenapa ambil yang Singapura? Orang di kata Farid betul, saya juga sampai ngecek juga di ininya, websitenya. Ya, Pak. Di Jambi ada. Padahal kamu ambil observasinya di Jambi, ambil iya, Pak, benar. Gitu ya, yang terdekat di situ. Nah, alasanmu apa? Kenapa ambil Singapura? Izin Pak, saya mengambil Singapura karena dari segi datanya lebih banyak data Singapura, Pak. Dia penuh di 29, di rentang 29 hari penuh, sedangkan di Jambi dia hanya sampai tanggal 25, Pak. Dan setelah saya olah dengan uji normalisasi Kolmogorov-Simrov itu, Pak, dia menunjukkan data yang tidak normal, Pak. Jadi saya agak takut masukkannya, Pak. Oh gitu, takut. Ya, bukan karena arah sebarannya ke Singapura jadinya ini apa namanya kamu ngambil IOD gitu. Benar Pak, sebenarnya ya karena sebarannya kena ke Singapura, tapi yang di Jambi kan dia dilewati juga sama sebaran asapnya Pak. Tapi ya itu alasan pertama saya, karena saya takut karena nilai normalisasinya menunjukkan nilai yang tidak normal gitu Pak. Dibanding sama yang Singapura. Oke. Nah, terus juga ini, kamu sebenarnya ngambil data hotspotnya itu hotspot apa sih? Data hotspot yang dari 8 Pak kemarin. Iya, apa aja itu data hotspotnya? Data hotspot dari satelit Terra, Aqua, dan ada satelit SPP Pak, katanya di situ SNPP,
yang 3 itu aja Pak. Sama tadi ada satu tahap itu, tapi dia tingkat confidence levelnya nggak sampai lebih dari 10 Pak. Jadi saya nggak masukkan itu, saya keluarkan gitu. Ya kan, Jadi kamu kan saya pakai ini cuma 3 itu aja, Terra, Aqua, Noah 20 sama SNPP ya Pak. nah itu ada berapa itu? Oh, ada 4 Pak. Iya tadi kamu ngomong 3, kamu sekarang 4, terus saya bingung. Di metode tidak kamu sebutkan itu. Kemudian di diagram alat penelitian kamu sebutkan hanya satelit modis Aquaterra doang gitu. Baik. Nggak ini apa namanya? Nggak sinkron gitu lah. Kamu nggak istiqomah, nggak continue gitu. Ngomong ini di pembahasan nggak gitu. Di pembahasan ada, di metode nggak ada gitu ya. Jadi itu apa namanya? Saya rasa kamu nggak ini gitu ya, nggak fokus gitu terkait dengan apa yang kamu akan teliti gitu ya. Kamu tidak, kenapa kamu ambil Terra, Aqua, SNPP, NOAA 20 itu tidak ada alasannya gitu. Ya, padahal istilahnya ini kan masing-masing kan semuanya sama secara umum gitu ya. Dia menunjukkan sama, cuman memang beda resolusi gitu ya. Makanya dia kenapa harus berbeda-beda gitu ya titiknya. Jadi kalau kamu perhatikan kayak gitu. Jadi kamu harus ada alasan gitu kenapa kamu ngambil itu. Jadi tidak hanya asal nyaplok aja gitu ya. Di sini tidak ada penjelasan seperti itu. Kemudian nilai IOD akan ada panjang gelombang. Maksudnya panjang gelombang itu apa sih? IOD itu ada ini panjang gelombang itu apa sih? Pembagian panjang gelombang itu menurut saya Pak berdasarkan ukurannya. Ukuran apa? Ukuran dari partikel aerosolnya Pak. NM itu apa NM? Nanometer Pak. Nanometer. Panjang gelombang. Ukuran beda panjang gelombang sama ukuran itu. Apa? Ukuran partikel. Ukuran partikel apa? Ukuran partikel. Mikrometer kalau di kemarin saya lihat di PM pakai ukurannya mikrometer. Terus panjang gelombang apa? Nanometer Pak. Nah, yang di apa? IOD itu nangkap apa sih dia? Nangkap apa? Nangkap aerosol Pak, berdasarkan panjang gelombangnya. Iya. Terus dia menunjukkan apa dia? IOD itu menunjukkan apa sih? Menunjukkan ketebalan dari aerosol di tiap panjang gelombang gitu Pak. Ketebalannya dalam apa? Masih yakin? Masih yakin nggak di? Iya, maksudnya kamu duduk situ sebentar. Langsung jangan ditinggal. Sebentar. Suara saya masuk. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, jadi kamu yang IOD itu apa? Ukurannya apa IOD itu? Ukurannya? Kamu kan bilang ketebalan, ya kan? Nah, ketebalan dalam ukuran apa? Yang saya lihat sejauh ini di websitenya juga nggak ada dalam satuannya Pak. Jadi ukurannya apa saya kurang tahu juga Pak. Ya gimana? Kamu inilah cari banyak referensi, gitu kan? Iya Pak. Ya banyak referensi, ada Holben dan segala macam. Depth itu kan ketebalan kan bisa jadi meter kah, bisa jadi sentimeter kah, bisa jadi kilometer kah, kan banyak itu namanya ketebalan. Iya, jadi ini saya rasa kamu tidak paham dengan apa yang kamu teliti. Ujuk-ujuk kamu ini, saya nggak tahu nih, kamu korelasinya ini berdasarkan IOD itu di jam berapa atau tanggal berapa? 1 hari atau per jam datanya atau bagaimana? Saya mengambilnya data audio yang dari Aeronet itu Pak, yang 1 hari Pak. Dan saya lihat di bagian Excel yang setelah saya download itu jamnya semua jam 12 UTC Pak. Oke, berarti kan dia jam 12 UTC. Saya nggak tahu itu apakah harian kah, kamu juga nggak jelaskan itu. Apakah dia rata-rata harian kah, ya kan? Iya Pak. Ya. Nah, terus hotspot yang berapa? Hotspot yang jam berapa? Yang 1 hari kah? Atau per jam kah? Atau per apa?
Izin Pak, kalau yang hotspot itu dia dalam per hari ya Pak, jadi semua jam ada, tapi saya rata-ratakan dalam satu hari itu jumlahnya berapa, saya ambil jumlahnya aja Pak. Nah, pasti kan beda jadinya gitu. Karena kalau coba kamu baca deh di anunya apa namanya 8 itu. Ada jam-jamnya gitu ya. Iya, Pak. Dan dia kalau misalnya akumulasi 24 jam, ketika kamu ini kan cuma jam 12 jam, misalnya apa jam 12 gitu, ya nanti jadi hasilnya juga beda gitu. Baik, Pak, baik. Nah, makanya saya juga nggak tahu apakah disesuaikan atau tidak waktunya gitu ya. Iya. Makanya kenapa apa namanya Hasil tidak korelasinya jelek, korelasinya Pak. kurang bagus gitu. Iya, Pak, iya, Pak. Jadi atau bisa jadi karena lokasinya misalnya dan lainnya banyak kan ini. Iya, Pak. Jadi itu yang apa namanya saya nggak tahu nih apa namanya. Terus juga kenapa kamu ambil 500 nm gitu. Itu kenapa yang kamu ambil 500 nm? Nah, alasan saya ngambil 500 nm di penelitian saya ini, Pak, karena dia yang memiliki korelasi positif, Pak, dibanding sama yang lain yang tadi saya bilang 1640 sampai 600 itu, Pak, dia korelasinya negatif, Pak. Lah, ini juga negatif juga. Mana sih? Oh, 500 mana? Yang 500 nm positif, Pak. Positif. Dia 0,1. Oh. Tapi jelek dia, Pak, korelasi sangat rendah gitu, Pak. Tunggu, masalahnya di sini nggak ini korelasi hotspot iode. Nah, ini nggak ada di sini. Korelasinya berapa korelasinya? 0,1, Pak. 0,103. Di mana kamu tuh sebutkan itu? Di bagian tabel, Pak. Di bagian tabel korelasi, Pak. Saya bagi di situ yang di atasnya yang negatif, yang di bawahnya yang positif, Pak. Walah. Lah, kenapa kamu nggak ambil yang 340? Padahal dia korelasinya lebih tinggi dibandingkan ini 500. Iya sih, Pak. Walaupun juga kecil juga. Iya, gitu ya. Pak. Ya, tapi kan paling tidak kan dia lebih tinggi dibandingkan 108. Korelasi itu kan semakin tinggi, semakin mendekati baik, Pak. 1 kan semakin bagus kan? Iya, Pak. Ya. Nah, itu dia kamu nggak konsisten gitu ya. Baik, Pak. Ngomong doa, oh saya ambil karena positif lah. Positifnya ada banyak ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Terus juga terkait dengan pembahasannya juga apa namanya? Tidak sinkron gitu ya. Kadang monsun barat. Nah, emang ini lagi monsun barat ya September. Ini kamu bilang gini. Dikarenakan adanya akumulasi aerosol yang diesiminasikan oleh asap kebakaran hutan selama sebulan penuh, di mana menurut penelitian KUNI 2002 disebutkan bahwa angin monsun barat daya mendorong terjadinya transport cross equatorial asap. Gitu. Emang September itu monsun barat? Tidak, Pak. Makanya kalau mensitasi itu dilihat dulu dong itunya, ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi saya rasa nih kamu perlu perbaikan banyak ya, istilahnya harus sesuai dengan apa yang kamu penginkan gitu ya. Antara tujuan sama kesimpulan nggak nyambung ya, pokoknya pada nggak nyambung semua deh, gitu ya. Nanti silahkan. Jangan kamu nggak pernah bimbingan lagi? Bimbingan nggak? Bimbingan, Pak. Bimbingan sampai Karista. Biasanya Karista itu termasuk detail gitu. Ini kalau kayak gini berarti kamu nggak pernah bimbingan, tiba-tiba langsung ujuk-ujuk kumpulin, ketahuan. Ya, Christian ya, nanti diperbaiki lagi ya. Baik, Pak. Karena waktunya terbatas, saya kembalikan ke Pak Arista. Terima kasih Pak Fadlan ya. Christian ini kamu kayaknya yang proposal yang kemarin nggak jadi itu masih banyak yang ketulis di situ gitu. Kamu kan kemarin mengambil WRFSM tuh. Iya, Pak. Nah, itu nggak kamu ganti gitu. Terus kamu juga mengulangi yang semester kemarin juga tuh, saya tanya progresnya gimana, kamu cuma ngirim gambar ke saya. Saya disuruh bikin analisisnya apa gimana? Terus tiba-tiba udah dikumpul ya, saya juga ini juga. Oke lah, nanti koreksinya banyak nih koreksinya nih. Iya, Pak. Harus mulai ngerjain tuh dari ini, Pak, dari koreksinya. Kemarin saya juga udah simulasikan sidangnya kan. Iya, Pak. Kamu kenapa ngambil data Singapura? Saya bingung juga. Kenapa nggak ngambil data Jambi? Bingung juga. Iya, Pak. Baik, mohon izin untuk Pak Haryadi dan Pak Fadlan boleh sambil ngisi nilainya yang di Google formulir. Google Spreadsheet, kemudian absennya Pak, jangan lupa. Yang Taruna juga jangan lupa absennya.
Baik, kira-kira ya. Saya mau bertanya Pak, ini lembar saran apa tidak perlu dikirim Pak atau seperti apa? Iya, ntar diisi ya, betul. Ntar dikumpul ke saya, ntar saya kasih ke kalian nanti. Ya, saya distribusikan. Baik, terima kasih. Silakan ditutup, Dian. Baik Pak, terima kasih atas arahan dan motivasi pembangunan yang membangun pada hari ini pada sidangnya. Saya ucapkan terima kasih pada seluruh dosen pembimbing dan juga dosen penguji. Untuk menutup sidang saya hari ini, berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Pak. Baik, nanti jangan live ya. Baik Pak. Saya taruh di waiting list. Oke, sebentar. Reza ada ya? Oh iya, oke ya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan sidang yang kedua atas nama Reza Agna Denrianto. Silakan saudara paparkan 5 menit secara singkat tentang penelitian saudara, apa yang ditemukan dan kemudian kesimpulannya apa, silakan. Siap, mohon izin Pak. Perkenalkan, nama saya Reza Agna Denrianto, NPT 1116-24 dari kelas meteorologi 8D, suhu dan hujan di calon ibu kota negara atau IKN Indonesia. Pada bulan Agustus tahun 2019, Presiden Insinyur Joko Widodo resmi memutuskan sebagian wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan ibu kota baru Republik Indonesia. Dari informasi di atas yang melatar belakangi saya untuk mengambil penelitian yang berjudul dampak perubahan tutupan lahan terhadap parameter suhu dan hujan di ibu kota negara Indonesia. Karena saya pikir bahwa pemindahan ibu kota akan menyebabkan terjadinya perubahan tutupan lahan dari lahan vegetasi atau hutan ke lahan perkotaan. Pada penelitian saya kali ini, saya menggunakan model Weather Research and Forecasting atau WRF dengan 2 modifikasi perubahan tutupan lahan dari vegetasi menjadi 547% dan 1.222% atau sebesar 56.000 hektar dan 125.000 hektar lahan perkotaan. Setelah dilakukan modifikasi 1 dan 2, suhu pada calon wilayah IKN lebih tinggi dibandingkan sebelum dilakukan modifikasi, di mana suhu mengalami peningkatan sebesar masing-masing 1,5% dan 0,05%, atau lebih tinggi 0,37 derajat Celcius dan 0,51 derajat Celcius sebelum dilakukan modifikasi. Sedangkan curah hujan setelah dilakukan modifikasi 1 dan modifikasi 2, suhu curah hujan lebih tinggi dibandingkan sebelum dilakukan modifikasi, di mana jumlah akumulasi curah hujan meningkat masing-masing 6,76% dan 14,31%, atau curah hujan lebih tinggi 5,4 mm dan 11,43 mm sebelum dilakukan modifikasi. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian saya undang Pak Haryadi atau Pak Valdan dulu ya? Pak Haryadi dulu boleh juga. Baik, Pak Haryadi untuk menguji. Silakan Pak. Kalau saya kan dikit aja, jadi nanti waktunya diambil Pak Fadlan. Silakan. Ya, silakan. Ini kalau saya boleh usul, judulnya ini dikasih simulasi depannya. Karena kamu kan simulasi. Kalau boleh, ya, simulasi dampak. Jadi situ. Ya, Pak. Kemudian di dalam apa namanya, di dalam abstraknya nih, intisarinya, ini hal ini merupakan, ini nggak nyambung dengan kalimat pertama. Kemudian yang kedua itu kamu terlalu mengulangi yang di modifikasi 1, 2, 5, 7 itu nggak usah diulangi kalimatmu supaya bagus, itu jangan berulang gitu ya di abstrak. Cukup 1 kali aja penjelasan tentang 5,47%, 1,22 dan seterusnya, itu cukup 1 kali. Ya. Betulin abstraknya. Kemudian
Ini kan kalau bisa yang terkait dengan karakteristik wilayah Kalimantan Timur, kalau bisa ada wilayah Kalimantan saja. Tapi kalau memang saya usul, kalau enggak ya nggak usah nyantumin wilayah Indonesia gini ya. Nggak ada petanya kan nggak apa-apa. Cuman bla 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 tentang wilayah. Tapi kalau ada Kalimantan lebih bagus daripada kamu masukkan wilayah Indonesia ini. Saran gitu saran. Ya, Pak. Kan area penelitianmu kan secupli aja tuh di Kalimantan Timur. Seperti yang kamu buat di itu, daerah penelitian. Kemudian apa namanya? Asumsi pengambilan peta ini, peta yang tutupan lahan ini, asumsinya gimana asumsinya? Dari mana ini? Asumsi di gambar 34 peta wilayah penelitian setelah modifikasi 1 dan modifikasi 2, itu asumsinya dari mana? Apakah seperti Jakarta atau bagaimana? Ada contoh wilayah yang sudah berubah seperti itu atau bagaimana? Izin Pak, untuk asumsinya mohon maaf, yang saya kirimkan di draft itu mohon maaf sekali lagi karena belum saya rubah untuk wilayahnya. Jadi yang benar adalah jadi saya buatnya, saya asumsikan bahwa calon di wilayah calon ibu kota negara saya lingkari Pak, seperti pada yang di PowerPoint Pak, mohon izin. Jadi saya lingkari, saya rubahnya karena saya masih apa namanya merubahnya itu di land use-nya saya baru bisa bulat, jadi saya bulatin Pak, belum bisa mengikuti apa yang nanti wilayah calon ibu kota negara sebenarnya seperti itu Pak. Jadi silakan di share screen aja, boleh di share screen boleh, biar lebih jelas gitu. Siapa? Izin Pak, apakah sudah bisa dilihat Pak? Ya, sudah kelihatan. Ya, mana peta tadi? Peta. Yang kamu benerin itu. Nah, itu. Izin Pak, jadi seperti ini Pak. Jadi yang saya asumsikan untuk modifikasi 1 dan modifikasi 2 Pak. Jadi di wilayah bulatan ini yang saya asumsikan bahwa nanti ibu kota bakal berada di situ Pak. Seperti itu. Ya, itu di situ. Kemudian tingkat perubahannya itu menjadi gedung, menjadi apa itu bagaimana? Apa semua disamakan? Izin Pak, saya karena di dalam WRF hanya bisa untuk urban saja, jadi ini memang cuma untuk urban saja Pak. Jadi tidak ada gedung, tidak, jadi semua urban Pak, disamaratakan urban. Oh, secara umum urban gitu ya? Siapa? Secara umum urban. Oke. Nah, kemudian di dalam itu kan dalam pemilihan konfigurasi terbaik, di situ kamu ada bulk, ada apa nih, slump, dip, dan bend. Itu siapa? Dari apa artinya itu? Mohon izin Pak. Jadi untuk skema parameterisasi, jadi skema parameterisasi untuk dominannya itu sebenarnya tropikal Pak. Tapi yang saya parameterisasikan untuk urbannya saja Pak. Jadi ada bulk, ada SLUCM, ada BIP dan BEM Pak. Itu sesuai konfigurasi default yang ada di konfigurasi WRF Pak. Itu default. Terus ini kamu tahu dalamnya dikit nggak? Pengambilannya parameter ini beda-beda apanya gitu? Nggak tahu. Izin Pak, kalau untuk dalamnya saya kurang tahu Pak. Untuk dalam-dalamnya seperti ini saya kurang tahu Pak. Nggak tahu ya. Jadi misalnya book itu apa, ini tuh apa, dengan asumsi-asumsi yang beda-beda. Oke. Kemudian dari situ yang paling baik
beda-beda antara suhu dengan hujan. Ya Pak, berbeda Pak. Jadi untuk yang suhu yang terbaik itu parameterisasi bulk, bulk yang terbaik. Namun pada curah hujan yang terbaik adalah BIP, Pak. Kalau misalnya ada referensinya ya lebih baik yang apa namanya yang bulk itu asumsinya apa, yang ini ada apa, ini sekedar asumsi di dalam. Itu kan biasanya kalau di dalam parameterisasi kumulus itu kan ada beda-beda, dia ada beberapa tipe itu dia beda-beda cara pengambilannya. Sebaiknya sih kalau bisa, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Ya Pak. Kemudian kesimpulannya, kamu ada 3 kesimpulan, tujuanmu 2. Untuk kesimpulannya, jadi ada 3 kesimpulan yang skema BIP. Untuk yang kedua, perubahan tutupan lahan perkotaan Ya. di wilayah calon ibu kota baru itu. Maksud saya, kamu tujuanmu 2 tuh. Ini kesimpulannya jadi 3. Siap. Siap, Pak. Kalau apa kurang tujuannya apa? Izin Pak, nanti akan saya rubah di rumusan masalahnya Pak. Jadi akan saya tambahkan. Jadi akan saya tambahkan untuk karena kemarin juga kan tujuan saya pertama hanya 2, namun pas kemarin sidang diminta untuk parameterisasi terbaik, jadi nanti akan saya tambahkan. Jatah saya 10 menit, sudah ada belum ya? Silakan Pak, masih lanjut. Silakan Pak, masih lanjut Pak, silakan. Ya oke, sebentar saya mau lihat flowchart kamu jalan cerita aja deh. Ceritain. Ya Pak. Ya. Coba keluarin flowchart-nya. Ya Pak. Izin Pak, jadi dari flowchart-nya nih yaitu dari awalnya mulai, setelah itu pengumpulan data. Setelah pengumpulan data saya lakukan yaitu pengumpulan data untuk data observasi di 3 tempat, yaitu Stasiun Balikpapan, kemudian AWS Samarinda, kemudian data AAWS Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kemudian saya analisis. Itu data-data itu untuk apa itu? Izin Pak, untuk perbandingan untuk perbandingan dengan data model, mana model terbaik. Saya mencari parameterisasi terbaiknya, Pak. Dibandingkan enggak, kamu kan itu kan data sekarang. Terus Siap. Kamu buat apanya? Dengan model yang sekarang. Iya, Pak. Saya bandingkan dengan model sekarang, kira-kira mana parameterisasi terbaik. Seperti itu, Pak. Oh, kamu mencari parameterisasi terbaik, baru kamu ya, menggunakannya untuk memprediksi itunya. Jadi kamu mencari parameterisasi di sini. Oke. Siap, Pak. Kenapa kamu gunakan ini FNL? Izin, Pak? FNL? Karena saya menggunakannya sudah berlalu, Pak. Makanya saya gunakan yang FNL, Final Analysis, Pak. Seperti itu. Kamu gunakan berapa? Sebulan? Sebulan data? Ya, Pak. Kalau yang untuk parameterisasi saya menggunakan 10 hari, Pak. 10 hari. Terus yang itu sebulan? Untuk yang ininya 10 hari, Pak. Mohon izin kalau untuk 1 bulan, kemarin saya karena keadaan memang karena seperti ini, karena saya di Papua, Pak. Jadi kalau untuk 1 bulan agak keberatan, Pak. Mohon izin untuk downloadnya. Kalau untuk proses running bisa, namun untuk proses downloadnya terkendala di jaringan, Pak. Seperti itu. Dan rencanamu 1 bulan atau 10 hari? Kalau rencana saya memang pertamanya cuma 10 hari, Pak. 10 hari. Namun pas yang kemarin Pak Haryadi minta saya 1 bulan, saya sanggupin. Namun setelah kembali ternyata ada pandemi ini, Pak. Jadi untuk download datanya
terkendala di situ, Pak. Mohon izin. Jadi saya hanya mengambil 10 hari, Pak. 10 hari. Siap. Jadi hasilnya nanti akan serupa ya? Serupa. Artinya grafiknya tuh mirip. Naik, turun gitu ya? Nggak ada yang ini ya? Untuk grafik suhu, Pak, kalau untuk grafik suhu, dia naik, Pak, untuk di daerah calon ibu kota. Iya, naik, tapi serupa dengan yang kondisi awal. Kondisi ya, sebelum, Pak. Ya sama kan, naik. Iya, Pak, naik, siap, Pak. Turun gitu ya. Siap. Itu yang kamu hasilkan. Kemudian, ya, baik, cukuplah dari saya. Terima kasih, Pak Dista. Baik, terima kasih Pak Haryadi atas masukan yang sangat bermanfaat. Kemudian kami undang Pak Fadlan untuk menguji Resa, silakan. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Rista Hernandi. Mohon izin Pak Haryadi melanjutkan diskusinya. Jadi Resa ini alhamdulillah udah bisa berjalan dengan baik gitu ya Resa ya. Ya, Pak. Oke, gimana? Papua aman ya saya? Siap, insya Allah aman, Pak. Insya Allah aman ya. Oke, jadi gini, tadi saya sedikit menanggapi dari Pak Haryadi, memang ini juga menjadi catatan saya juga, gitu ya, yang berkaitan dengan verifikasi, gitu ya. Jadi verifikasi itu seharusnya, karena kan ini kan kamu hasil langsung membahas, gitu ya, Siap, gitu ya. Jadi hasil langsung membahas, gitu. Nah, sebaiknya adalah kamu menjelaskan bahwa kenapa di hujan itu BIP yang bagus gitu. Nah, jadi di dalam BIP itu apa yang diperbaiki gitu ya misalnya gitu ya, atau ini kan namanya parameterisasi kan dia memparameterkan gitu kan seperti itu. Nah, kira-kira di BIP itu apa yang membuat dia misalnya hujan jadi bagus, dan kenapa di suhu BULK yang bagus gitu, bulknya yang bagus gitu ya. Nah, itu dijelaskan. Makanya kenapa tadi Pak Haryadi nanya, kamu paham nggak fisisnya? Kamu nggak paham, berarti kan cuman kamu main klik aja gitu kan, gitu. Paham running doang gitu, tapi tidak tahu fisisnya gitu ya. Nah, padahal yang harus kamu pahami adalah bagaimana fisis dari WRF ini gitu. Kalau WRF mah cuman klik selesai bisa gitu ya. Tapi fisis dari WRF itu gitu yang harus kamu pahami gitu ya. Jadi tidak hanya asal underestimate, overestimate gitu ya, seperti itu. Jadi tidak dijelaskan kenapa bold gitu ya. Malah di sini penjelasannya dari citasinya Lee DKK menyatakan bahwa simulasi WRF menunjukkan nilai bias yang besar itu secara umum gitu ya. Jadi tidak ada ininya yang secara khusus kenapa bold sama BIP gitu ya. Terus juga ini kan BIP kan lebih bagus di curah hujan tapi kurang bagus di suhu gitu ya. Gitu. Karena di antara semua ini dia hanya satu gitu ya. Hanya satu doang dia bagus gitu ya. Nah, alasanmu gitu ya terkait dengan kenapa milih BIP itu dijelaskan secara rinci gitu ya. Paling tidak gini. Paling tidak kira-kira dari sudut pandangmu kenapa kamu pilih BIP padahal suhunya dia ini lebih bagus bulk? Mohon izin, Pak. Bisa diulangi pertanyaannya, Pak? Oke. Berdasarkan ini ya istilahnya asumsimu gitu ya. Kenapa kamu memilih BIP gitu ya? BEP dibandingkan bulk gitu ya, walaupun ya curah hujannya ini tapi suhunya dia tidak bagus gitu. Mohon izin Pak, kenapa saya memilih BEP karena yang pertama saya lihat dari semuanya dari hasil verifikasinya Pak. Jadi untuk verifikasinya yang pertama memang hujan kan didominasi oleh BEP yang terbaik. Untuk hujan didominasi oleh BEP. Terus saya lihat lagi untuk yang suhunya seperti apa. Saya lihat walaupun memang untuk suhu yang terbaik adalah BULK, tapi saya melihat untuk dari bias dan
verifikasi MI atau RMSE yang lainnya, BIP juga tidak terlalu buruk, Pak. Jadi hanya perbedaannya hanya sedikit, errornya hanya sedikit seperti itu, Pak. Dan ada untuk stasiun atau untuk AWS Samarinda, untuk RMS-nya untuk BIP juga baik, Pak, seperti itu. Itu yang mengapa saya memilih BIP sebagai parameterisasi pada penelitian saya kali ini, Pak. Oke. Jadi sebenarnya secara umum yang diperhatikan adalah hujan gitu ya, karena memang yang dilihat adalah hujannya gitu ya. Yap. Ya. Karena gini, karena apa namanya? Tentunya itu yang menjadi penting karena kita pengen lihat. Tapi walaupun gitu hujan juga jelek juga gitu ya, karena apa namanya? Errornya juga cukup tinggi gitu ya. Tapi memang WRF itu kalau ini memang terkait dengan curah hujan ya, itu memang tinggi gitu ya ininya errornya. Oke, lanjut. Nah, ini yang kedua adalah yang saya pengen konfirmasi gitu ya, terkait dengan pengaruh modifikasi tutupan lahan terhadap parameter suhu di ibu kota negara (IKN). Gitu ya. Yep. Yang pertama adalah simulasi rata-rata suhu udara permukaan di wilayah IKN, gitu ya. Ini di wilayah IKN ini di mana? Izin Pak untuk di wilayah IKN-nya maksudnya yang di bulatannya Pak, seperti itu. Jadi saya rata-ratakan untuk seluas daerah yang di wilayah IKN seperti itu Pak. Oke, jadi yang IKN itu yang bulatan. Siap, saya rata-ratakan yang di situ Pak. Jadi seluas itu saya rata-ratakan nilainya. Oke. Karena gini, karena maksudnya ya, saya agak ini juga sanksi juga karena di dalam metodemu gitu ya, itu kamu hanya ada 3 doang gitu ya, ada tiga di ini ya peta lokasi penelitian ya, itu ada 3 stasiun Sepinggan, Samarinda, Pancar Utara, sama wilayah calon ibu kota negara gitu. Nah, siapa? Kamu tidak sebutkan bahwa yang kamu ini kan tuh yang wilayah bulat dan segala macam gitu, ya tidak ada baik, di Pak. situ gitu ya. Jadi saya rubah, Pak. Saya ngerasa bahwa ini yang mana ini gitu ya, secara umum seperti itu. Berarti di situ adalah rata-rata wilayah gitu ya? Rata-rata wilayah atau titik? Rata-rata wilayah. Rata-rata wilayah. Rata-rata wilayah, Pak. Seluas bulatan itu? Seluas lingkaran, Pak. Seluas lingkaran itu. Oke. Jadi itu harus disampaikan gitu ya. Baik, jadi, Pak. Sehingga saya juga bingung ini apakah semua dirata-ratakan seluas itu gitu ya, atau ternyata kan memang hanya bulatan doang gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya gitu ya. Saya ingin ini aja gitu ya. Saya ingin coba yang kamu modifikasi itu hanya luasannya lingkaran itu, atau yang di luar lingkaran itu juga kamu modifikasi? Saya hanya memodifikasi yang lingkaran, sebatas lingkaran, Pak. Seperti yang ada pada gambar sebelumnya, Pak. Oke. Gambar yang saya tampilkan. Siap. Oke. Gitu ya? Siap. Selanjutnya langsung bertanya lagi nih. Kamu kan ada stasiun meteorologi Sepinggan. Siap, Pak. Ada Pancar Utara. Sama Samarinda ya, di sini ya? Siap, benar ya? Pak. Tunggu saya coba cek dulu lingkaranmu. Mana ya? Lingkaranmu itu di bagian mana? Apakah di dalam lingkaran itu ada titik Sepinggan, Samarinda, atau dengan mana tadi? Dengan ini, dengan Penajam Pasir, Pak. Penajam Pasir gitu. Nah, apakah di dalam lingkaranmu itu ada titik Sepinggan, Samarinda, sama Penajam Pasir? Nah, itu. Izin menjawab, Pak. Untuk 3 titik tersebut tidak ada di dalam titik yang terdapat dalam bulatan yang saya modifikasi, Pak. Berarti kan intinya yang di luar titik itu tidak kamu modifikasi? Siap, tidak, Pak. Terus kamu ngapain itu ada modifikasi 1, modifikasi 2? Jadi saya lihat, Pak, maksudnya saya lihat jika tidak dimodifikasi seperti apa, terus jika dimodifikasi 1 dan modifikasi 2 seperti apa, seperti itu, Pak. Iya, cuman kan masalahnya gini, yang kamu itulah yang saya coba bertanya-tanya tuh, yang kamu modifikasi itu kan
di luar ini, yang Samarinda gitu ya? Siap. Di luar Samarinda gitu ya. Nah, berarti kan di Samarinda sama aja tidak ada ini ya, tidak ada apa namanya, tidak ada perubahan gitu. Kamu tidak modifikasi gitu ya. Siap. Gitu. Nah, jadi di apa namanya? Di hasil ini. Nah, ini saya juga nggak tahu juga nih untuk luasan wilayahmu gitu ya. Luasan wilayah ini saya coba ini. Nah, itu memang areamu gitu ya. Areamu itu memang segitu ya, seluas itu gitu ya. Siap, Pak. Seluas itu, Pak. Seluas itu ya. Tapi yang kamu rubah itu hanya di dalam lingkaran itu gitu ya. Siap, Pak. Oke. Iya, karena gitu, karena kok tiba-tiba apa namanya ada modifikasi. Berarti memang walaupun yang dimodifikasi itu hanya di lingkaran itu, tetapi dampaknya di luar gitu juga gitu ya. Iya, Pak. Gimana penjelasanmu gimana? Jadi penjelasan saya untuk daerah luar itu juga berdampak, namun tidak signifikan seperti yang dimodifikasi, Pak. Oh gitu. Ya, tidak seperti yang dimodifikasi untuk peningkatan suhunya, tidak seperti yang dimodifikasi, daerah yang dimodifikasi seperti itu. Untuk curah hujannya? Untuk curah hujannya untuk daerah yang dimodifikasi itu meningkat 6,76% untuk modifikasi 1 dan untuk modifikasi 2 14,31 atau meningkat 5,4 mm dan 11,43 mm, Pak. Kalau di tempat lain? Untuk di tempat lain itu yang Sepinggan Balikpapan itu untuk modifikasi 1 lebih tinggi dibandingkan modifikasi 2, Pak. Seperti itu. Jadi meningkat untuk modifikasi 1 itu 7,7 mm, untuk modifikasi 2 4,2 mm. Sedangkan untuk di daerah Penajam Pasir Utara untuk modifikasi 1 mengalami perubahan 10,0 mm, sedangkan untuk yang modifikasi 2 mengalami penurunan sebesar 0,8 mm. Jadi anu ya, apa namanya? Agak ini ya, kadang nggak sinkron gitu ya. Di satu sisi dia naik, di satu sisi dia turun gitu ya. Ya, Pak, benar, Ada Pak. Ada penjelasannya nggak? Jadi kalau dari apa namanya penelitian-penelitian sebelumnya yang saya ambil untuk jadi rujukan itu kebanyakan penelitian-penelitian sebelum itu untuk mengambil daerah itu dia merubah semuanya, Pak. Jadi untuk daerah lainnya memang tidak dilihat seperti itu. Tidak dilihat untuk perubahannya. Namun untuk saya lihat seperti itu, Pak. Jadi ya yang memang berubah itu hanya untuk daerah yang dimodifikasi saja seperti itu. Oke, jadi gitu. Maksud saya gini, ketika kamu mencoba memfokuskan, makanya saya pikir maksudnya wilayah-wilayah tadi itu, titik-titik tadi itu hanya untuk memverifikasi saja gitu ya. Misalnya yang saya pikir gitu ya. Nah, ketika kamu mencoba hanya fokus modifikasinya di wilayah itu, ya sudah kamu seharusnya sih ya kamu fokus di situ aja gitu untuk melihat ininya, karena khawatirnya itu apa namanya ketika kamu masukkan wilayah lain itu akan berbeda-beda gitu dampaknya. Nah, mungkin dia bisa saja ada dampak gitu ya, karena ketika misalnya suatu wilayah dia tiba-tiba jadi kota gitu kan, pasti di sekitarnya juga akan berdampak gitu ya tentunya gitu ya. Baik dari segi tekanan, suhu dan lainnya itu pasti akan berdampak gitu ya. Nah, selanjutnya itu kan proses dinamika atmosfer itu kan atau proses dinamika di dalam wilayah yang tadinya hutan tiba-tiba jadi kota, terus sampingnya itu masih tetap gitu ya, tidak ada perubahan, pastinya akan berubah gitu ya. Tetapi kalau di dalam WRF ketika misalnya kamu hanya merubah satu titik, maka dia akan mempengaruhi sebelahnya tentunya gitu ya. Nah, tetapi kan pengaruhnya kan kita tidak tahu gitu. Ya kan? Makanya kamu terkait dengan fisisnya itu harus kamu pahami gitu, bahwa ketika misalnya suatu wilayah itu berubah, maka wilayah-wilayah lain itu akan berdampak seperti apa dinamikanya gitu. Gitu ya. Jadi sehingga kamu bisa memahami kenapa dia turun, kenapa dia naik, kenapa di wilayah sini dia turun, kenapa dia naik. Tapi kalau misalnya dilihat dari perubahan skemanya tadi berbeda-beda gitu ya. Gitu. Di satu sisi ada di wilayah kota yang modifikasi satunya dia naik, modifikasinya dia turun gitu kan. Yep. Di satu sisi ada yang dia naik
di modifikasi ini juga naik gitu ya. Nah, itu juga kamu harus pahami itu gitu ya, sehingga di dalam pembahasannya gitu ya, ketika kamu memang mau memasukkan wilayah-wilayah lain di luar modifikasi, kamu harus bahas itu gitu ya. Ya, Tapi kalau Pak. misalnya kamu fokus modifikasi saja, ya udah yang wilayah lain kamu tidak usah tampilkan gitu. Saya seperti itu Baik, ya. Pak. Oke, Baik, itu Pak. Terima kasih, Pak. namanya, sarannya. itu aja sih. Yang penting tadi itu ya harus jelas gitu ya Reza ya, terkait Ya, dengan wilayahnya mana gitu ya, di metode juga dijelaskan itu. Gitu ya. Baik, Pak. Oke, Pak Arista, saya rasa karena waktu saya juga udah cukup, saya kembali Oke. ke Pak Arista. Baik, terima kasih Pak Fadlan ya. Ya, masukan-masukannya sangat bagus ya. Penelitiannya juga baru bagus. Ini cuman sayangnya mungkin nggak jadi pindah kali ya ibu kota di. Kalau jadi pindah bisa booming ini. Cuma nggak jadi pindah. Ya udah, langsung aja ditutup aja. Reza, silakan. Mudah-mudahan nggak jadi pindah. Mudah-mudahan, Pak. Ya, Pak. Baik untuk Pak Dr. Andes Arya di MSI dan Pak Fadlan Ahmad Fadlan MSI. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas masukan dan saran-sarannya. Insya Allah setelah ini akan saya ganti sesuai saran dan masukan yang Bapak berikan. Terima kasih, Pak. Kembali ke Pak Arista. Baik, saya taruh di waiting room dulu, jangan lift dulu ya. Siap, Pak. Ya, kita sebentar Pak, istirahat dulu Pak. Sambil menikmati Pak cemilannya. Jadi kalau nanti itu pengambil kebijakan baca skripsinya ini langsung wah nggak jadi pindah nih, nanti rusak di sana kan. Langsung memanas iklimnya. Iya, tidak ada paru-paru lagi nanti. Iya deh. Tapi memang itu kan baru percobaan ya, 10 hari ya cuman ya. Bagusnya sih memang dilihat ininya, dilihat secara cukup panjang gitu. Idealnya sih ada pembanding yang sudah dikerjakan orang lain ya. Betul sih, Pak. Iya, betul Pak. Memang di sana itu masih sedikit Pak yang mengeksplor ke sana gitu. Itu kan soalnya kan wilayah hutan itu ya. Iya, betul hutan. Hutan. Terus di sana juga sebenarnya bagus lagi kalau ada AWS di sana, cuman AWS di daerah lingkaran itu di Semboja itu nggak ada. Agak jauh. Gitu ya? Iya. Nggak, artinya ada kota lain yang sudah rusak parah yang diprediksi itu. Oh iya, ya betul. Suhunya seberapa gitu loh. Bagus itu Pak. Kalau kita punya data Balikpapan Tempo dulu gitu misalnya ya, atau Samarinda Tempo dulu tuh bagus juga tuh. Iya. Ya paling tidak ada kota yang sekarang sudah seperti apa, suhunya berapa gitu. Iya, betul. Dengan kriteria yang diasumsikan tadi, udah urban. Iya. Jakarta misalnya berapa sih sebenarnya udah? Iya. Baik Pak, saya masukin yang terakhir Pak. Ini Pak. Ya silakan. Ternyata masih dalam ring waktu yang tepat. Iya Pak, disesuaikan betul Pak. Silahkan sidang ketiga kali ini kita akan melihat presentasi dari Alia Rahmi Nasution. Silakan saudari sampaikan 5 menit secara singkat apa yang didapatkan dari penelitian, kemudian kesimpulannya. Silakan. Baik Pak. Izin Pak, sebelumnya izin bertanya, suara saya terdengar jelas Pak? Wah, jelas sekali. Jelas sekali. Waduh, sampai bergema ya. Kalau mau ditampilkan, nanti ada yang ditampilkan, silakan di share screen ya, Bu. Boleh juga. Iya, baik Pak. Inti dari penelitian saya adalah melihat sebaran debu vulkanik Gunung Sinabung tanggal 9 Juni 2019 dan 6 April 2018. Metode yang digunakan adalah analisis hasil berupa gambar sebaran horizontal dan vertikal. Data yang digunakan adalah data FNL, yaitu data model dari ANCEP dan diolah menggunakan model WRF-CHAM. Tujuan penelitian saya untuk melihat arah dan sebaran debu vulkanik serta ketinggian kolom saat erupsi Gunung Sinabung. Kemudian untuk melihat performa WRF-CHAM dalam menganalisis kejadian letusan dengan membandingkan informasi dari VAC Darwin dan satelit Himawari 8. Hasil dari penelitian saya adalah yang pertama, sebaran debu vulkanik pada tanggal 9 Juni 2019 di ketinggian 700 ml terlihat bahwa partikel faz 9 bergerak ke arah tenggara searah dengan arah angin.
dan partikel fase 6 bergerak ke arah barat melawan arah angin. Lalu di ketinggian 250 milibar, sebaran fase 9 dan fase 6 bergerak ke arah barat daya. Dilihat secara vertikal, ketinggian kolom saat erupsi mencapai 8 km. Selanjutnya, untuk kasus kedua, yaitu tanggal 6 April 2018, terlihat di ketinggian 700 milibar, sebaran fase 9 bergerak ke arah tenggara mengikuti arah angin, dan partikel fase 6 bergerak ke arah barat mengikuti arah angin. Kemudian mulai pukul 19, adanya pergerakan ke arah barat laut yang berlawanan dengan arah angin. Lalu di ketinggian 250 milibar, fase 9 dan fase 6 sama-sama bergerak ke arah utara. Ketinggian yang dicapai kolom erupsi yaitu 9 km. Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan arah sebaran di dua ketinggian yang berbeda, serta pada ketinggian 250 milibar, sebarannya menjelajah lebih cepat dan lebih jauh daripada di ketinggian 700 milibar. Verifikasi dengan satelit Himawari 8 menunjukkan kesesuaian hasil dengan olahan WRF-CHEM di ketinggian 250 milibar. Misalnya pada kasus tanggal 9 Juni, di mana pada satelit debu bergerak ke arah barat daya, dan debu vulkanik olahan WRF-CHEM pada ketinggian 250 milibar juga bergerak ke arah barat daya. Berbeda dengan debu vulkanik di ketinggian 700 milibar yang bergerak ke arah tenggara. Pada informasi WRF-CHEM juga menunjukkan kesesuaian arah sebaran dengan hasil olahan WRF-CHEM. Maaf Pak, diulangi. Pada informasi VAAC juga menunjukkan kesesuaian arah sebaran dengan hasil olahan WRF-CHEM. Namun, perbedaan ditemukan pada luasan sebarannya. Sekian Pak garis besar dari penelitian saya. Baik, terima kasih atas pemaparan singkatnya dari Alia. Berikutnya kami undang Pak Haryadi untuk menguji. Silakan Pak. Baik, saya dulu ya Pak Padan, dikit aja. Silakan Pak. Saya sudah lihat presentasinya bagus, simulasinya bagus. Terima kasih Pak. Di antara yang lain presentasinya paling bagus nih Pak. Iya, bagus. Rugi kalau nggak dapat A ya. Iya. Pak. Nih, dari abstrak ya. Dari abstrak ini ada kalimat kedua ini, karena partikel debu masuk ke dalam mesin dapat mengganggu kenyamanan penumpang dan sebagainya, ini kayaknya nggak perlu ya. Baik Pak. Kamu perbaiki aja, dan ini lebih bagus kamu masukin di sini nih, mulai dari pada tanggal sekian nih, kalimat sebelum kamu masuk rumus masalah itu kan ada pada tanggal 6 dan 20, tanggal 6 dan 9 itu Gunung Sabung meletus dan dikaderkan sebagai kode merah atau ya. Iya Pak. Jangan berdasarkan laporan vulkan ini nih. Nah itu lebih baik untuk menarik orang membaca abstraknya. Jadi nanti baru kamu masuk bla-bla yang lain. Iya, jadi, siap Pak. Terus kalau kamu mau memasukkan di dalam terkait dengan penerbangan. Baik Pak. Itu saran. Kemudian oh iya, ini masih ada rencana penelitian nih. Udah nggak ada harusnya. Oh baik Pak, saya hapus nanti Pak. Kemudian di sini, nah ini apa alasanmu memilih yang untuk spasial itu ketinggian 250 milibar dengan 700 milibar? Baik Pak, saya pilih 700 milibar untuk mewakili jalur penerbangan rendah, kemudian 250 milibar untuk mewakili jalur penerbangan menengah. Kan kamu mau verifikasinya pakai apa? Verifikasinya saya pakai satelit Himawari 8 dan informasi VAAC, Pak. Memang dari satelit kelihatan ketinggian itu? Kalau dari satelit tidak membedakan ketinggian, Pak. Dan nggak bisa mengidentifikasi ketinggian gitu, Pak. Ya, iya, tapi kalau VAAC bisa. Iya, tapi kan ketinggiannya beda dengan VAAC. Ya, bukan baik, Pak.
Sebelumnya saya ingin minta maaf juga, Pak. Saya juga ngerasa verifikasi saya itu keliru gitu, Pak. Pada skripsi saya di draftnya, saya membandingkan 250 milibar dan 700 milibar dengan informasi PAC. Padahal kan ketiganya berbeda. Nah, kalau misalnya Bapak bersedia, saya sudah perbaiki, Pak, verifikasinya. Kalau Bapak mau cek, saya share screen, Pak. Itu harusnya kamu sesuaikan ketinggian dengan PAC, karena yang sama itu kan yang PAC. Jadi kalau di situ ada ketinggian 50.000 feet, berarti kan sekitar 100 milibar itu. Baik, Pak. Siap, Pak. Sebenarnya sudah saya perbaiki, Pak. Sudah? Oh, ya sudah, kalau sudah. Jadi jangan yang ini. Karena, baik, Pak. Saya ganti, Pak. Karena kalau dari satelit kan memang tidak bisa. Jadi kamu nanti diganti sesuai dengan verifikasi yang ada di PAC. PAC, ya. Biasanya kan begitu, skripsi teman-temanmu kan menyamakan ketinggiannya. Baik, Pak. Saya mohon maaf, Pak, atas kekeliruan di verifikasi saya, Pak. Ya tidak. Ya itu kan namanya juga usaha. Ya. Ini kan kalau dilihat sebarannya ini kan cepat banget nih. Iya, Pak, benar, Pak. Dalam waktu beberapa jam udah berapa lintang, berapa derajat gitu kan. Jadi yang miripnya cuma sama arahnya, tapi kalau di VAC kan nggak jauh itu. Iya benar, Pak, nggak jauh, Pak. Ya nggak jauh, cuman kalau berarti kan dia harusnya ada yang gugur. Debunya mungkin jatuh gitu ya, jatuh. Iya, Pak. Tapi kalau di simulasi di WRF ini sepertinya di jalan terus ini. Nggak jatuh-jatuh. Iya. Kira-kira gitu? Iya, Pak. Atau yang kamu ambil yang ada merah dalam merah itu nggak jauh tuh kalau yang merah? Iya, yang merah nggak jauh, Pak. Tapi yang biru, ungu itu jauh. Itu artinya apa tuh? Beda apa itu? Konsentrasinya, Pak. Semakin merah berarti konsentrasi debunya semakin banyak. Kayak gitu, Pak. Itu kalau yang vertikal itu kamu lihat yang vertikal itu kan sampai ke atas merah, sampai pol itu. Iya, Pak. Benar, Pak. Itu sampai ketinggian lapisan berapa itu kamu bagi? Itu lebih dari 100 milibar, Pak. Tapi saya menyimpulkan kolom erupsinya itu dengan melihat wilayah umbrella region, Pak. Karena kan yang jadi puncak itu kan sebenarnya wilayah umbrella regionnya. Tapi sebarannya emang bisa menyebar lebih dari 100 milibar, kayak gitu, Pak. Kamu ada data ini nggak? Data dari vulkanologi. Berapa sih ketinggian letusan itu saat itu? Ada, Pak. Ada. Berapa ketinggian? Kalau yang tanggal 9 Juni di Pona itu, Pak, dibuat 9 km, lebih dari 9 km. Kalau tanggal 6 April itu lebih dari 8 km. Kalau berdasarkan Pona, Pak. Berarti kan nggak tinggi. Iya, benar, Pak. Itu cuma sampai berapa milibar itu? 9 kilo sampai 8 kilo. 9 kilo, mungkin 400 milibar, Pak, atau 350 milibar. Iya, punyamu nih secara vertikal kayaknya bablas aja nih, bablas. Terus kalau dibiarin sampai nembus topopos kali. Tahu saya, Pak, emang kalau sebaran itu kan, Pak, emang bisa menyebar melebihi tropopos juga bisa, Pak. Tapi kalau puncaknya, apalagi kalau Pona itu kan data observasi diambil dari darat kan, Pak. Jadi wajar aja ada kesalahan. Dan di Pona itu emang tertulis juga, Pak, di informasi itu kalau sebaran itu bisa melebihi dari puncak erupsi yang mereka umumkan, kayak gitu, Pak. Ada tulisannya di situ. Ada begitu? Iya, Pak, benar. Enggak, soalnya kan letusan itu kan kalau eksplosif misalnya sampai itu kan untuk naik ke atas itu kan susah itu kan. Kecuali kalau nyebar karena angin. Tapi kalau dia ke atas itu kan butuh energi. Misalnya eksplosifnya tuh kuat banget. 8 kilo terus nambahin lagi 1 kilo kan juga berat itu ke atas. Misalnya asumsinya nggak sampai, ya bisa lebih dari 8 kilo, tapi kan sampai terus tropopus ya berat lah. Ya. Kecuali kalau secara horizontal dia bisa kemana-mana, masuk akal karena memang ditiup angin. Ya.
Makanya di dalam mungkin secara vertikalnya ini, kamu kesimpulannya apa yang secara vertikal? Kesimpulannya secara vertikal kalau tanggal 9 Juni ketinggiannya 9 km, 8 km. Kalau tanggal 6 April ketinggiannya 9 km. Kesimpulannya? Iya, Pak. Kesimpulanmu dari ini, simulasi ini? Iya, Pak, untuk vertikal. Karena, Pak, saya ngelihat dari ciri-ciri umbrella region kan, Pak. Kan umbrella region itu kan merupakan puncak dari kolom erupsi. Nah, umbrella region itu kan wilayah di mana angin itu mulai menyebar secara radial dan dominan ke satu arah. Dan dari tampilan vertikalnya ini, saya ngelihat ciri-ciri umbrella region itu ada pada lapisan 8 km untuk tanggal 9 Juni. Kemudian, ciri-ciri umbrella region pada kasus tanggal 6 April itu ada pada ketinggian 9 km. Kayak gitu, Pak. Kalau saya cara mencari puncaknya seperti itu, Pak, gitu. Oh, gitu. Iya, Pak. Kelihatan itu? Iya, Pak. Kelihatan ada di tampilan di Kelihatan apa? saya. Kelihatan apa cocok logi? Kelihatan, Pak. Kalau misalnya mana coba? satu arah, bisa ditampilin nggak? Kamu ngambil kelihatan di umbrellanya di sebelah mana? Umbrella regionnya. ya, Pak. Nah, yang ini, Pak. Ini kan udah kelihatan kan, Pak, umbrella region. Kalau dia tuh bergerak ke satu arah yang dominan. Itu satu. Yang lainnya kan belum gitu. Semua, ini udah begitu semua. Gambarnya. Kan nggak begitu semua. Karena kan, Pak, kalau yang dari yang saya pilih ini kan, Pak. Nah, ini berarti dia dominan ke arah utara kayak gitu, Pak. Berarti dia, kalau yang ini kan, Pak, secara meridional, berarti kan timur, barat. Kalau ini kan, Pak, maaf, Pak, kalau secara zonal kan timur ke barat. Nah, untuk yang kasus tanggal 6 April ini kan secara meridional, dia utara, selatan. Dan terlihat emang sebarannya itu dominan ke arah utara, Pak. Berarti pada lapisan 8 km, secara vertikal terlihat sebarannya itu dominan ke arah utara, makanya saya menyimpulkan pada lapisan itu, itulah wilayah umbrella regionnya, Pak. Jadi kamu sampai batas umbrella region ya? Iya, Pak. Itu yang kiri sama kanan apa bedanya tuh? Yang ini, Pak? Ya. Oh, kalau yang kiri ini pas 9, Pak. Kalau yang kanan pas 6. Dan dua-duanya menunjukkan kalau mereka sama-sama dominan bergerak ke arah utara. Ya, benar, Pak. Oke. Ya. Saya kira saya cukup. Pak Rista. Baik, terima kasih Pak Haryadi. Berikutnya kami undang Pak Fadlan. Silakan, Pak. Terima kasih banyak Pak Rista dan mohon izin Pak Haryadi. Ya, jadi Lia ya ini udah main bagus gitu ya, udah bisa mensimulasikan vulkanik ash gitu ya. Jadi dari presentasi juga bagus ya, saya menikmati betul simulasinya gitu ya. Cuman memang ya betul ini juga menjadi catatan kami gitu ya, terkait dengan ketika kamu membandingkan gitu ya, baik membandingkan dengan satelit maupun dengan membandingkan dengan VAC gitu ya. Nah itu memang harus disesuaikan gitu ya. Karena kan di VAC itu kan ada FL500, FL240, ada FL300 gitu ya. Ya, benar, Pak. Ya kan ada FL yang lainnya gitu ya. Sehingga ketika kamu mencoba untuk menyandingkan dengan 700 ya kan beda gitu kan seperti itu. Iya, siap, Pak. Beda, Pak. Oke. Jadi kalau mau ya disamakan saja dengan flight levelnya gitu kan. Baik, Pak. Kemudian selanjutnya yang berkaitan dengan, nah ini sebenarnya Z level ya. Ini kamu pakainya Z level gitu ya? Ya, Pak. Z level 1, 2 sampai nih. Nah, apa namanya? Agak di zoom aja itu, kecil banget soalnya. Gedean dikit. Ya, jadi
Jadi gini, apa namanya? Kamu nggak bisa ini ya, nggak bisa apa namanya? Nggak bisa merubah dia dari milibar menjadi meter gitu ya, Iya. atau kilometer gitu. Iya Pak, nggak bisa Pak. Nggak bisa Saya ya? juga udah coba cari cara dan Pak Rista juga udah kasih caranya sebenarnya Pak, tapi di laptop saya nggak bisa gitu Pak. Emang di name Oh list-nya gitu. si ganti satuannya gitu Pak. Oh gitu. Ya karena sebenarnya saya ada skripnya itu, skrip apa namanya untuk merubah ketinggian gitu ya, dari milibar menjadi meter gitu ya. Nah itu cukup bagus gitu ya untuk mendapatkan bahwa itu, karena kan kamu ngomong tadi kan 9 kilo gitu kan. Iya Ini Pak. 9 kilo mana? Ini saya apa namanya, kebetulan tidak terlalu fokus ke tabelmu gitu ya. Karena saya langsung lihat gambar gitu. 9 kilo mana? Oh ternyata di atas itu ada tabelnya gitu ya. Tabel Z level gitu ya. Gitu. Ya. Kalau misalnya memang itu, ya kenapa nggak langsung aja diinikan apa namanya, berapa milibar gitu ya. Pakai milibar aja gitu ya Pak. Daripada apa namanya membingungkan gitu ya. Level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak khawatirnya orang ketika tidak terlalu fokus ke tabelmu, lihat levelnya, oh ini 10 kilo gitu, oh ini 20 kilo gitu. Nah, jadi itu yang apa namanya, apalagi ketika kamu presentasi gitu ya, nah itu juga pastinya akan berbeda gitu ya, ketika kamu menyampaikan itu. Nah itu sih. Terus yang kemudian yang berikutnya adalah di dalam graphs-mu, usahakan titik dari gunungnya tuh dikasih simbol supaya tahu bahwa arahnya itu dia dari mana ke mana gitu ya. Baik Pak. Nah, kalau cuman gambar kayak gini, sebaran kayak gini, nggak tahu gunungnya di mana, itu orang mikir, oh ini arahnya kemana? Ini arahnya ke barat kah, ke timur gitu ya. Nah, jadi dikasih simbol ininya, apa namanya, gunungnya gitu ya. Kalau vertikal sebenarnya udah ada simbolnya Pak, tapi kecil banget kayak Pak, nggak kelihatan. Iya, tapi yang horizontal kan kamu kan secara umum kan rata-rata sebaran horizontal ini kan. Siap, saya tambahkan nanti Pak. Iya, ditambahkan gitu ya. Karena Baik, kalau yang vertikal jelas kan posisinya udah ketahuan, tapi kalau yang horizontal kan sebarannya kita nggak tahu dia dari mana. Misalnya, walaupun di peta metodemu kamu jelaskan bahwa titiknya di situ, tetapi ketika masuk dalam gambar simulasi kan seharusnya dikasih titik juga bahwa oh di sinilah posisi gunungnya kan kayak gitu. Ya. Oke. Ya, Pak. Oke, kemudian selanjutnya ini yang berkaitan dengan satelit. Satelit ini kamu apa namanya? Yang kamu pakai apa? Memang ini ya, memang untuk citra satelit apa kanalnya? Saya pakai kanal 13, 12, 7, dan kanal 3, Pak. Kanal 3. Saya ngikutin dari RGB penelitian Panjaitan DKK, Pak. Ya, karena di sini kanalnya kanal 11, 14, sama 15 gitu di metodemu. Oh. Di atas ini saya apa namanya hanya mastiin aja gitu bahwa Panjaitan DKK kan. Soalnya saya ya nyoba-nyoba juga sih Pak, nyoba-nyoba. Oh gitu. ya harus jelas dong ya. Jadi apa namanya? Karena di sini di halaman 24 gitu ya. Kamu kan bilang kombinasi kanal yang akan digunakan adalah kanal 11, 14, sama 15 gitu ya. Iya, Pak. Nah, itu berkaitan dengan tes RGB gitu ya. Tapi kan nggak dijelaskan dia kenapa kamu apa namanya seperti itu. Kenapa? Nah, tahu kamu beda lagi. Saya kan cuma konfirmasi aja gitu ya. Konfirmasi sebenarnya kanal yang kamu pakai itu kanal berapa gitu kan. Nah, ternyata apa yang kamu sampaikan dengan apa yang kamu tulis beda gitu ya. Nah, itu harus sesuai gitu ya. Baik, Pak. Kemudian berkaitan dengan ini ya, sebaran ini yang ada gambar ini nih, gambar 448 gitu. Banyak banget, Masya Allah gambarnya sampai 448 gitu ya. Oke, ini yang apa namanya, yang saya coba pengen tanyakan gitu ya. Ini kan kamu skema wilayah berbahaya oleh Self and Walker gitu ya? Iya Pak, siap. Nah, itu apa maksud dari
tanda panah gitu ya. Kemudian warna abu-abu ini apa? Kan itu kan ada extreme, high dan lainnya gitu ya. Terus kamu bandingkan dengan gambarmu gitu ya. Nah, itu bagaimana ininya gitu. Penjelasannya apa gitu. Baik, Pak. Kalau secara vertikal itu kan ada perbedaan gambar ya, Pak. Ada yang warna gelap, ada yang abu-abu. Tahu ya, oke. Itu extreme high-nya kan. Semakin gelap warnanya itu wilayahnya itu semakin berbahaya. Oke. Gitu, Pak. Karena di dalam wilayah yang semakin gelap wilayahnya itu artinya itu debu dan turbulensinya semakin tinggi. Oke. Serta kecepatan vertikalnya juga semakin tinggi, sehingga wilayah inilah yang harus dihindari oleh pesawat. Nah, kalau dibandingkan dengan hasil olahan WRF-CEM secara vertikal, berarti wilayah yang merah ini, Pak, yang dekat sama puncak, gitu, Pak. Kalau secara horizontal, sama juga, Pak, kayak tadi, semakin gelap, ya semakin berbahaya wilayahnya, sehingga harus dihindari. Kalau dibandingkan dengan WRF-CEM, berarti wilayah yang pekat merah, Pak. Nah, jadi gini, di Self and Walker itu dijelaskan nggak ekstrim itu berapa nilai ininya, nilai apa namanya, nilai ininya, nilai apa, nilai konsentrasi debunya, gitu. Ekstrim itu berapa nilainya, high itu berapa nilainya, sehingga ya kamu jangan hanya sebatas menampilkan bahwa oh ekstrim warnanya abu-abu pekat gitu ya, oh disamakan dengan WRF-CEM warnanya merah itu pekat, itu kan subjektivitas gitu ya. Ketika kamu mencoba untuk membandingkan hasil penelitian kita dengan penelitian lain gitu ya, maka harus apa namanya, harus ada ininya, ada nilainya gitu. Maksudnya dalam artian gini, di dalam Self and Walker itu ekstrim itu berapa nilai konsentrasinya berapa, high itu berapa gitu ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan apa namanya, extension with time in wind direction gitu ya. Nah, itu maksudnya apa gitu ya. Dijelaskan karena kamu di dalam gambar ini ya, sebenarnya ini gambar ini bagus gitu menurut saya gitu ya. Menurut saya ini bagus gitu. Tapi sayangnya ketika kamu menjelaskan di bawahnya ya, di apa namanya, di pembahasan gitu ya, ini nggak ada kamu ini kan gitu, nggak apa namanya, nggak ada kamu jelaskan gitu bahwa seberapa luasannya kah, atau misalnya di apa nih, ketinggian berapa, kemudian untuk kasus ekstrem itu dengan nilai berapa ininya apa namanya, debunya gitu ya, itu tidak ada, hanya sebatas kamu jelaskan bahwa pada gambar 48 dapat dianalisis bahwa pada bagian konsentrasi pekat warna merah merupakan wilayah yang harus dihindari oleh pesawat gitu ya, gitu berdasarkan Self and Walker. Nah, berapa nilainya itu kan kita tidak tahu, kamu tidak jelaskan itu. Berdasarkan Self and Walker, nilai ekstrim itu konsentrasi debunya berapa. Nah, disesuaikan dengan ini, maka konsentrasi debu di atas, jangan sampai yang kuning juga berbahaya, yang hijau juga berbahaya gitu, menurut Self and Walker misalnya gitu ya. Karena kan kamu hanya sebatas yang merah saja melihat, oh ini warnanya pekat hitam, ini warna merah, oke, sama gitu ya. Nggak bisa seperti itu ya. Itu namanya tadi yang kata Pak Haryadi, cocokologi gitu ya, seperti itu. Jadi harus ada kuantitatifnya gitu, harus ada nilainya gitu. Sehingga kita bisa membandingkan bahwa oh ini yang berbahaya itu seperti ini gitu. Oh yang apa namanya, high ini, yang ekstrim ini, yang harus dihindari pesawat oleh ini. Gitu ya. Terus karena ada titik-titik, ada hitam, ada tanda panah, ada ini segala macam. Nah, itu harus disampaikan gitu ya, di dalam pembahasan itu disampaikan. Jadi supaya gambar ini tidak berdiri sendiri gitu ya. Itu sih yang apa namanya, harus diselesaikan. Ya sebenarnya udah bagus gitu ya. Self and Walker-nya juga ditambahkan nanti tahun berapa Self and Walker ini gitu ya. Baik, Pak. Ya kan cuma hanya digambarkan Self and Walker, tapi tidak tahu Self and Walker-nya itu di tahun berapa gitu ya. Di dalam daftar pustaka juga tidak ada Self and Walker, saya juga nggak tahu gitu ya. Nah itu harus disamakan ya. Nah, sehingga nanti gitu ya, nantinya ketika kamu mencoba menyimpulkan, sebenarnya dari situ juga bisa ketahuan gitu bahwa wilayah berapa sih, berapa luasan ini yang harus dihindari pesawat, atau misalnya gunung letusan ini berapa, bagaimana ininya, ketinggiannya, lebarnya dan segala macam itu bisa ketahuan gitu ya. Baik, Pak. Kemudian selanjutnya
mungkin masukannya gitu ya gini, karena kan ini kamu pakai FNL ya ternyata ya. Iya Pak, pakai FNL. FNL itu kan sudah berlalu gitu ya. Sedangkan apa namanya, tujuanmu, manfaatmu apa manfaatmu? Kalau manfaatnya, saya analisis Pak sebenarnya tujuannya. Analisis sebaran. Iya, tujuan. Maksudnya gini, maksudnya kan manfaat operasionalmu adalah menjadi pertimbangan bagi lembaga mengawal debu vulkanik gitu kan, gitu. Maksudnya proses pengambilan keputusan. Kalau ini kan, dan usaha peringatan dini, ini kan udah berlalu gitu kan, FNL itu kan berlalu. Maka ketika kamu mencoba untuk manfaat operasionalnya adalah usaha peringatan dini, ya kamu pakainya GFS, gitu ya. Karena GFS memperkirakan. Jadi ketika misalnya ada kamu memperkirakan angin dan segala macam, atau misalnya ada gunung nih, langsung kamu ini running gitu ya, misalnya bisa ketahuan gitu kan. Oh sebarannya nanti berapa jam ke depan seperti ini. Kalau FNL kan hanya sebatas analisa saja. Pesawat apa namanya? Enggak ini gitu ya. Malah seolah-olah sebaliknya gini. Ini kan VAC itu kan perakiraan kan, VAC kan? Ya, Pak. Nah, seolah-olah VAC ini yang kamu yang apa namanya? Sebagai prediksi, FNL sebagai analisis dia kamu VAC-nya itu ini yang kamu ini kan. Oh betul, VAC ini betul dia. VAC ini yang kamu jadi apa? Jadi bukan sebagai verifikator, tapi yang diverifikasi VAC-nya. Gitu. Karena itu tadi ya, ini perakiraan kamu FNL gitu ya, seperti itu ya. Cuma itu aja sih, maksudnya buat kedepannya saran gitu ya, saran ada baiknya kalau misalnya mau mencoba GFS gitu ya, menggunakan data perakiraan gitu ya, sehingga untuk mendapatkan kondisi perakiraan ketika misalnya terjadi gunung meletus di wilayah situ. Gitu ya. Baik, Pak. Itu saran aja, karena di saranmu tidak ada sama sekali itu. Hanya sebatas dengan model dispersi debu vulkanik lainnya seperti model PAF gitu ya. Tidak disarankan menggunakan data inputan perakiraan gitu ya untuk mendapatkan perakiraan debu vulkanik gitu ya, seperti itu. Ya, baik Pak. Oke, kurang lebih dari saya itu Pak. Rista, saya kembalikan ke Pak Rista. Baik, terima kasih Pak Fadlan. Ya, masukannya sangat bermanfaat ya. Saya juga ya salut ya dengan Alia ya. Yang awalnya dia agak bingung tuh sebenarnya tuh. Awalnya bingung, tapi dia belajarnya bagus dia. Iya. Belajarnya bagus, eksplornya bagus. Bahkan dia juga paham juga yang saya maksud kalau output WRF itu dia dalam milibar itu kalau bisa disamakan ketinggiannya kalau dalam kilo, kalau menyebut kilo gitu. Cuman dia baru sadar mungkin kemarin ya sadar ya. Bisa di 3 hari yang lalu lah Pak. Ya itulah ya. Ya Pak. Bagus lah. Ya ntar diperbaiki aja ya. Baik Pak. Analisisnya juga walaupun ada beberapa, saya hitung ada 3, 4 yang sudah melakukan ini di Indonesia, tapi analisismu itu bagus ya. Jadi nggak hanya nyebut-nyebut sebarannya melebar kanan ke kiri ke utara selatan, tapi juga lateralnya, vertikalnya juga disebut dengan jelas juga. Saya rasa sih harusnya produce jurnal ya, bisa jurnal sih. Bagus. Jurnal nih, bagus nih. Bagus. Analisisnya bagus, Bagus. Saya pernah baca juga yang sama nih. Yang maksudnya yang sama-sama letusan gunungnya lain-lain gitu. Dan apalagi nih Sinabung nih lagi meletus lagi kemarin tuh kan. Iya Pak, benar. Beberapa hari lalu tuh. Jadi ya lagi tren lah. Ya, jadi diperbaiki, nanti kita usahakan agar bisa produce ke tulisan. Baik, silakan ditutup Alia. Baik Pak, terima kasih atas saran kritiknya. Semoga kedepannya penelitian saya menjadi lebih baik lagi. Gitu, Pak. Insya Allah. Terima kasih Pak. Iya, nanti tunggu di waiting room dulu ya. Baik ya, Pak. Ya. Nanti kita berarti perlu sisi foto terakhir nanti. Boleh, buat ini, buat kenangan. Bukti. Baik, dengan berakhirnya 3 sesi pengujian sidang skripsi program studi meteorologi tahun 2020 kelompok bimbingan saya, Rista Hernandi Virgianto,
yang terdiri dari Alia Rahmi Nasution, kemudian Christian Adi Putra Tamba, kemudian Reza Agna Denrianto telah berakhir. Barangkali ada yang ingin disampaikan sekali lagi dari tim penguji Pak Haryadi secara keseluruhan, silakan Pak. Baik, saya ucapkan selamat ya, sudah berhasil meyakinkan penguji tentang tulisanmu. Dan tentunya ada yang harus diperbaiki sebelum nanti kamu lulus benar-benar. Dan apa-apa yang sudah kamu tulis itu semoga bisa nanti kamu gunakan di stasiun tempat kamu bekerja. Bisa kamu terapkan apa yang kamu. Nah, dan juga perbaikan yang tadi masukan dari saya juga tolong diperbaiki. Nanti kan ada form yang untuk saya. Ya, ditulis aja apa tadi masukan dari saya. Nanti saya tanda tangani barangkali nanti. Nanti kalau misalnya kurang ya saya tambah, kalau lebih ya saya kurangi. Apa yang saya, tapi kamu intisari sendiri apa dulu permintaan saya tadi. Ya sekali lagi saya ucapkan selamat, kamu sudah sukses melewati sidang ini. Sekian kira-kira Pak Rista. Terima kasih Pak. Baik, silakan Pak Fadlan. Ya. Ada yang ingin disampaikan? Dikit ya. Jadi saya juga ingin mengucapkan selamat buat teman-teman sekalian sudah menyelesaikan sidang skripsi ya, tahap akhir dari proses pembelajaran di STMKG. Intinya adalah kami penguji itu hanya mengkonfirmasi gitu ya. Jadi mengkonfirmasi apa yang kalian tulis gitu. Dan apa yang kalian sampaikan gitu ya. Ketika misalnya konfirmasi kalian bisa menjawab dengan baik, kalian bisa menyampaikan dengan baik, maka oke, file gitu ya. Bagus gitu. Tapi ketika misalnya kalian tidak bisa menjawab dengan baik gitu ya, atau mengkonfirmasi balik dengan baik, maka menjadi pertanyaan adalah kalian betul-betul nulis itu enggak gitu, atau jangan-jangan orang lain yang nulis, kan kayak gitu. Kan jadi kayak gitu. Jadi kita hanya mencoba untuk mengkonfirmasi. Jadi intinya penguji itu bukan pengen menjatuhkan, bukan pengen menyusahkan, tetapi hanya ingin mengkonfirmasi bahwa apa yang kalian tulis itu kalian bisa pertanggungjawabkan, gitu ya. Jadi mudah-mudahan tadi pesannya Pak Haryadi, apa yang kalian sudah kerjakan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik, gitu ya. Ketika misalnya memang diminta untuk dikerjakan itu, kalian bisa, gitu ya. Sehingga nilai A, nilai A-, B, dan lainnya, itu betul-betul kalian punya tanggung jawab dari nilai itu, gitu ya. Oke, kurang lebih dari saya demikian. Terima kasih. Sekali lagi, semoga sukses untuk selanjutnya. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Fadlan. Kemudian dari saya ya nanti diperbaiki dengan cepat, maksudnya jangan ditunda-tunda gitu. Kalau ditunda-tunda nanti keburu nggak kelar lagi karena ini udah pertengahan Agustus. Jadi kalian harus dua minggu ya dari sidang sudah selesai revisinya, jadi harus cepat gitu. Jadi jangan ngasih revisi, ini kebiasaan juga Taruna nih, sama yang Taruna yang saya uji sama yang saya bimbing juga iya. Dia ngasih ke penguji itu benar 2 minggu, ya mau dikumpul besoknya baru sekarang ngasih, periksanya gimana. Jadi kalau bisa secepat mungkin gitu, siapa yang selesai revisi itu dulu yang dikasih gitu, jangan nunggu-nunggu gitu. Nah kalau kalian nunggu-nunggu nanti numpuk 3 orang kita nggak bisa gitu, merevisi 3 orang sekaligus 1 malam susah itu. Ya, jadi siapa yang selesai, misalnya dalam 3 hari selesai, kasih ke para penguji. Jadi nanti sebelum tanda tangan saya, para penguji terlebih dahulu, baru saya terakhir. Jadi silakan berkonsultasi masalah revisi. Kemudian ya sekali lagi saya ucapkan selamat meskipun ada yang masih kurang ya, sangat kurang gitu, nanti diperbaiki. Nilainya baru akan terlihat setelah kalian mengumpulkan revisi. Ya. Kemudian sekarang ya saya belum ditutup, barangkali sepatah 2 patah kata yang nggak banyak-banyak ya dari yang di sidang, dari mulai Alia dulu deh. Ya. Baik Pak, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas saran dan bimbingan mulai dari seminar proposal kemarin kepada Pak Fadlan dan Pak Haryadi, serta terima kasih juga atas bimbingannya dari awal Pak Rista, seperti itu Pak. Kemudian saya juga mohon maaf
untuk kekeliruan yang saya lakukan pada saat proposal maupun sidang akhir ini, Pak. Selanjutnya, saran-saran dari Bapak akan saya perbaiki demi penelitian saya yang lebih baik lagi. Cukup, Pak, dari saya. Kemudian berikutnya, Christian. Baik Pak, terima kasih. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan sidang hari ini dan juga terima kasih atas saran dan juga bimbingannya kepada Bapak Arista selaku dosen pembimbing mulai dari awal hingga saat ini, dan juga pada saat sidang proposal dan sidang skripsi ini kepada Pak Aryadi dan Pak Fadlan atas sarannya. Semoga hasil penelitian saya nanti dapat menjadi penelitian yang lebih baik dan bermanfaat. Sekian Pak. Kemudian Reza. Siap. Mohon izin Pak, untuk Pak Haryadi dan Pak Fadlan, terima kasih atas saran dan masukannya. Insya Allah akan saya rubah pada penelitian saya agar penelitian saya bisa bermanfaat untuk kedepannya. Untuk Pak Rista, terima kasih juga sudah membimbing kami dengan setulus hati dan sabar terhadap kita bertiga yang notabene agak susah-susah Pak, dan beda prodi juga, tapi tetap sabar untuk membimbing kita agar penelitian kita jadi lebih baik. Selanjutnya untuk Pak Haryadi dan Pak Fadlan, terima kasih juga untuk perjuangan akreditasi Meteonya Pak yang telah dilaksanakan bulan lalu. Terima kasih untuk perjuangannya. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih Pak. Baik, dengan demikian ya saya ucapkan selamat ya. Dengan demikian telah berakhirlah sidang pada sesi kali ini pada pukul 9:15. Barangkali Bu Asri boleh minta tolong difotokan karena saya agak sulit foto nih karena pakai 2 layar.